Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kali ini kita masuk ke tadabbur ke-25. Masih dalam surat Al-Falaq, yaitu gimana cara mengobati sihir. Ada dua cara yang dilakukan dalam mengobati sihir, santet, kena guna-guna atau penyebutan semisalnya. Dan satu cara dibolehkan, satu caranya lagi tidak dibolehkan. Yang pertama dengan bacakan Al-Quran, doa, atau zikir yang mubah. Seperti ini dibolehkan berdasarkan keumuman dalil yang membolehkan ruqyah. Di antara dalilnya dari Auf bin Malik Al-Ashja'i. Kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ruqyah yang kami lakukan? Beliau bersabda, coba tunjukkan padaku ruqyah yang kalian lakukan. Nah, ruqyah itu boleh saja selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Ruqyah itu boleh saja selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Juga dari Imran bin Husain dari Nabi SAW beliau bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit karena mata hasad, dengki atau karena sengatan binatang. Nah, yang kedua itu dengan mengobati sihir dilawan dengan sihir. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai cara kedua ini. Namun yang lebih tepat adalah tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Demikian pendapat Al-Hasan Al-Basri, Syekh Sulaiman bin Abdullah penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan jadi pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Alasannya kata dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusrah. Beliau jawab, huwa min amali syaitan. Itu termasuk amalan syaitan. Nusrah di sini adalah mantra-mantra yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti dengan menggunakan jimat-jimat. Nah, itu termasuk amalan setan. Nusrah ini yang dimaksud bukanlah dengan membacakan surat atau ta'awudzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, atau dengan menggunakan ramuan yang mubah. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh berkata yang namanya sihir di dalamnya jin mengabdi pada tukang sihir dengan syarat tukang sihir tersebut berbuat syirik kepada Allah selamanya. Begitu pula menghilangkan sihir juga harus menghilangkan sebab sihir tersebut. Nah, sihir tersebut bisa terjadi karena pengabdian setan jin kepada tukang sihir. Nah, inilah yang perlu diatasi. Kalau sihir diatasi dengan sihir, kata Syekh Shalih Al-Syekh, maka mesti tukang sihir kedua juga meminta bantuan pada jin yang lain untuk mengatasi sihir yang pertama. Nah, sekarang gimana? Ya, jadi kesimpulannya, pakai ruqyah, jangan sihir dilawan dengan sihir. Nah, bagaimana dengan tukang sihir itu bertobat? Di sini ada dua pendapat. Ada yang katakan taubat tukang sihir tidaklah diterima, dan ada pendapat kedua yang katakan taubat tukang sihir diterima. Jadi sebagaimana firman Allah surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini disebut yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Juga dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari yang berbuat dosa di siang hari. Dia pun membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari yang berbuat dosa di malam hari. Taubat terus diterima sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Jadi terus diterima. Taubat dari dosa apa? Dosa apapun. Allah menerima siang dan malam taubat tadi. Kemudian dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Nah, dia yang menyebutkan bahwa taubat setiap orang diterima amatlah banyak. Namun tentu saja bisa dikatakan taubatnya diterima jika memang ada bukti bahwa ia jujur dalam taubatnya,
yaitu yang menyesal meninggalkan sihirnya, karena kita bahas sihir di sini ya, dan kembali taat serta bertekad tidak mengulangi lagi. Jadi pendapat paling kuat dalam masalah ini adalah kalau memang tukang sihir itu bertobat dengan taubatan nasuha, taubatnya diterima. Syarat taubatan nasuha yaitu menyesal, kemudian kedua kembali taat, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi. Nah, ada 3 sebab terkena sihir disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz. Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, tidak mau perhatian pada ketaatan atau ibadah. Yang ketiga, tidak mau perhatian pada zikir-zikir syar'i. Seperti zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika masuk kamar mandi. Sedangkan orang yang senantiasa berzikir, rajin ibadah, dan perhatian dengan zikir-zikir yang ada dasarnya, maka asalnya ia selamat dari gangguan sihir. Orang yang istiqomah menjalankan hal tersebut akan selamat dari penguasaan setan, beda halnya dengan yang gemar maksiat dan lalai dari mengingat Allah. Sangat rentan sekali mendapatkan gangguan dan setan-setan. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, yaitu Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf ayat 36. Di sini disebut ya'shu'an. Itu artinya pandangan melemah atau pandangan menjadi kabur. Sehingga makna ya'shu'an dzikir rahman itu adalah pandangan yang tertutup dari Al-Quran. Artinya tidak mau memperhatikan Al-Quran. Akibat dari berpaling dari Al-Quran ini, akhirnya dijadikan setan tidak berpisah darinya. Jadi setan jadi teman dekatnya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh As-Sa'di, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah yang lalai dari Al-Quran Al-Azim, itulah zikir Ar-Rahman. Al-Quran tersebut itulah wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Siapa yang menerima zikir yang mulia ini, berarti ia telah menerima karunia yang besar. Ia benar-benar telah beruntung. Adapun yang berpaling dari Al-Quran, bahkan menolaknya, dialah yang berhak mendapatkan kerugian. Dan tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu selamanya. Akibat buruk pula bagi yang berpaling dari Al-Quran adalah akan senantiasa ditemani oleh setan. Lalu setan akan menjerumuskan dalam maksiat. Kesimpulannya, siapa yang lalai dari Al-Quran, lalai dari zikir, lalai dari sholat dan ibadah, maka akan mudah diganggu setan. Sedangkan sihir itu berasal dari setan. Maka tadi benar kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, sihir itu bisa masuk karena kita lalai dari mengingat Allah, tidak mau memperhatikan ibadah, tidak mau sholat, dan tidak mau perhatian pada zikir-zikir. Kemudian yang terakhir ini doa meminta perlindungan dari sihir dan santet. Yaitu bacaannya adalah ada di halaman 86. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Dalam hadis Nabi SAW berkata, dulu bapak kalian yaitu Nabi Ismail dan Ishak meminta perlindungan kepada Allah dengan doa tersebut. Nah, dimaksud dengan berlindung dengan kalimat Allah adalah Al-Quran. Ada pula yang menyatakan nama dan sifat Allah. Nah, kalimat Allah sendiri disifatkan dengan sempurna karena tak mungkin dalam nama Allah terdapat sifat kekurangan dan aib seperti pada kalam manusia. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa mau sempurna adalah bermanfaat, terjaga dari kekurangan dan sudah mencukupi. Sedangkan hamma, tadi ada kata hamma ya, min kulli syaitonin wa hammatin. Yang dimasukkan dalam doa itu adalah kita berlindung dari segala sesuatu yang beracun yang bisa mematikan. Adapun yang terakhir adalah minta perlindungan dari ain yang buruk. Maksudnya adalah ain yang apabila mengenai seorang bisa berdampak buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sihir. Nanti pembahasan berikutnya adalah kita bahas tentang masalah hasad. Semoga kita terus semangat dalam mentadaburi Al-Quran. Moga Allah beri taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.